Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen dan organisasi pada mata kuliah pengantar bisnis dengan Ibu dosen Ibu Norma Yunia SCMM. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aat Atmawati. Dan saya Irma Resdiana. Dan saya Muhammad Abdul Qosi. Dan saya Ratu Dewi Fadila. Dan saya Rizpa Jidiatullah. Materi yang pertama akan menjelaskan tentang manajemen, yang terdiri dari pengertian manajemen, fungsi dan proses manajemen, pelopor-pelopor manajemen, unsur-unsur manajemen, sasaran manajemen, dan prinsip-prinsip manajemen. Manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari bahasa Itali, managio, diadaptasi dari bahasa Latin managiare, yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, manajemen mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara efektif dan efisien. Fungsi dan proses manajemen. Secara umum, manajemen terdiri dari 4 fungsi, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling. Bisa disingkat dengan POAC. Dan proses manajemen adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan dan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang sama lainnya saling bersusulan. Proses manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan dalam organisasi atau perusahaan. Rangkaian aktivitas tersebut merupakan fungsi seorang manajer. Jadi, fungsi manajer dalam organisasi atau perusahaan adalah membentuk proses tersebut secara keseluruhannya. Pelopor-pelopor manajemen. Pelopor-pelopor manajemen diantaranya Charles Babbage, Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, William S. Sprigel, Robert Owen, Henry Metcalfe, Richard Chambers, Henry Robinson Tone, George Elton Mayo, Alfred Carrad, Mary Parker Follett, George Ponzins, John Robert Baseline. Namun, hanya 3 orang yang dianggap paling besar jasanya di bidang manajemen, yaitu Charles Babbage dari Inggris, Frederick Winslow Taylor dari Amerika, dan Henry Fayol dari Prancis. Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871, seorang sarjana matematik, berasal dari Inggris dan sebagai mahaguru pada Cambridge University tahun 1928 sampai 1839. The Economy of Machinery and Manufacture merupakan bukunya yang terkenal. Frederick Winslow Taylor 1856 sampai 1915 adalah sarjana teknik dari Amerika Serikat. Memimpin dalam pekerjaan sebuah perusahaan Bethlehem Steel Company, ia mendapat julukan Bapak Scientific Steel Management.
Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen atau yang kita kenal dengan sebutan the six in management atau 6M ialah 1. Man atau sumber daya manusia, yang kedua money atau uang, yang ketiga materials atau bahan baku, 4. Mesin atau peralatan mesin, 5. Methods atau metode, yang keenam market atau pasar. Sasaran manajemen. Pengertian sasaran adalah rincian, singkat, dan tegas mengenai apa yang akan dicapai. Sedangkan manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut merupakan sasaran manajemen. Dengan demikian, sasaran manajemen merupakan suatu perincian yang jelas dan kegiatan manajemen guna memperoleh suatu cara, teknik, metode yang sebaik-baiknya dilakukan agar dengan sumber atau sasaran yang terbatas, modal, bahan, dan lain-lain. Prinsip manajemen adalah suatu pernyataan mendasar, fundamental, atau kebenaran umum yang dijadikan suatu pedoman dalam berpikir maupun bertindak. Prinsip-prinsip manajemen dibagi menjadi 14 prinsip, di mana prinsipnya bisa dilihat di layar, dari pembagian kerja sampai semangat kesatuan. Definisi organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah yang bekerja sama untuk sebuah tujuan bersama. Organisasi terbentuk salah satunya karena adanya penyatuan visi dan misi, serta sebuah tujuan yang sama oleh sekelompok orang. Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat pada masyarakat. Struktur organisasi juga berarti susunan dari berbagai macam komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Fungsi struktur organisasi. Ada beberapa fungsi atau kegunaan struktur organisasi, yaitu kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan jalur hubungan, dan kejelasan uraian tugas. Bentuk-bentuk bagan organisasi. Dalam setiap organisasi pastilah ada yang namanya struktur, yaitu bagan untuk menentukan penyusunan sebuah jabatan yang tertinggi sampai ke yang terendah maupun sama atau sederajat. Di sini ada beberapa contoh umum dari beberapa struktur atau bagan. Yaitu yang pertama ada bagan horizontal. Dikatakan sebagai bagan horizontal karena bagan ini menuliskan tingkatan jabatannya ke samping, seperti yang teman-teman bisa lihat ke slide berikut ini. Selanjutnya ada bagan vertikal. Bagan ini adalah kebalikan dari bagan horizontal yang menyamping tadi, tapi bagan ini meluas ke bawah, seperti yang teman-teman bisa lihat di slide berikut ini. Ada bagan piramid. Bagan ini adalah bagan yang paling mudah dibuat dari bentuk-bentuk bagan yang lain, karena pada bagan ini berbentuk piramid, di mana urutan jabatan yang paling tertinggi di bagian yang paling atas atau top, dan yang jabatannya tidak terlalu rendah diletakkan di bagian tengah atau bagian middle, yang bisa teman-teman lihat di slide berikut ini. Selanjutnya ada bagan lingkaran. Bagan ini jarang sekali kita jumpai dalam pembentukan bagan struktur yang biasanya. Bagan ini berbentuk lingkaran, di mana setiap jabatan dengan jabatan lainnya itu membentuk sebuah lingkaran. Dan semakin banyak jabatan terbuat, semakin banyak pula diameter pada bagian ini. Teman-teman bisa melihat sendiri seperti apa bagan lingkaran pada slide berikut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama ada prinsip perumusan tujuan, yang kedua ada prinsip pembagian kerja, dan yang ketiga ada prinsip pendelegasian kewenangan, dan yang terakhir ada prinsip tingkat pengawasan.
Slide selanjutnya adalah sebab keberhasilan dan kegagalan organisasi. Sebab keberhasilan suatu organisasi bisa kita uraikan dengan 4 poin. Yang pertama ada memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Yang kedua, kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko, baik waktu maupun uang. Yang ketiga, membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya. Yang keempat, mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Selanjutnya ada juga penyebab kegagalan sebuah organisasi. Yang pertama, kurangnya kehandalan SDM. Yang kedua, kurangnya pemahaman bidang usaha yang diambil karena tidak dapat memvisualisasikan dengan jelas usaha yang akan digeluti. Dan yang ketiga, adanya kurangnya kehandalan pengelolaan administrasi dan keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Dan yang terakhir, tempat usaha yang kurang memadai. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.